Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar sebuah judul yang sangat powerful. Ya, menurut saya sangat powerful karena biasanya yang menjadi teladan itu adalah orang tua. Amin. Ya. Ya, tadi pagi kami sudah diajar oleh Bapak Penatua Elvis dan Bapak Penatua John Deus Dedit bahwa orang tua itu yang menjadi sentral di dalam memberikan contoh dan teladan kepada anak-anak muda. Tetapi hari ini kita akan mendengar sebaliknya, young people, young people, your role model, ya, mesti jadi contoh ya, harus jadi contoh, menjadi model di dalam segala hal. Karena itu hari ini kita akan belajar tentang yang muda yang jadi teladan. Young people are exemplars. Puji Tuhan, yang muda yang menjadi contoh. Mari kita baca di dalam ayat firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang 12. Di situ dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sekali lagi yang anak muda membacakan ayat firman Tuhan itu. A-nya. 1, 2, 3, go. Pakai bahasa Inggrisnya. Let no one. Ya. Semua memahami ini? Amin. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Atau bahasa Kupangnya, jangan seorang pun menganggap remeh kau karena engkau masih muda. Sekarang apa hubungannya orang muda harus menjadi contoh? Apa hubungannya? Karena image orang pada umumnya, anak muda itu adalah orang yang belum terpelajar, orang yang tidak bisa memimpin, orang yang kalau bahasa yang biasa dipakai adalah anak muda bau kencur. Amen. Dan itu juga dialami oleh seorang wakil presiden. Sekarang sudah jadi wakil presiden ya. Begitu politikus senior menganggap remeh, menganggap rendah, menganggap anak muda ini belum terlalu piawai, belum terlalu hebat di dalam memimpin. Anak muda yang baru bau kencur, baru memimpin berapa tahun, dia mau jadi wakil presiden. Coba. Karena itu Paulus memberitahukan kepada anak mentinya, yaitu Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, meremehkan engkau karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan. Amin. Jadilah teladan di dalam hidupmu. Paulus memberitahukan kepada Timotius supaya Timotius menunjukkan pada dirinya
bahwa walaupun dia berusia muda, tetapi dia memiliki kualitas di dalam hidupnya. Dia berkualitas. Dia tidak kalah dengan orang yang sudah tua. Dan itu dia buktikan dengan cara menjadi teladan. Ya. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun ingin dianggap remeh. Tidak ada seorang pun ingin dipandang sebagai orang yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun ingin dipandang rendah oleh siapapun juga, termasuk kalian. Amin. Semua rindu untuk dihargai. Semua mau untuk dia dianggap sebagai seorang manusia yang punya harga di dalam hidupnya. Namun seringkali anak muda ingin dihargai, tetapi dia tidak menunjukkan tentang bagaimana cara supaya dia dihargai. Di dalam dunia sekuler saja, orang akan menghargai sesuatu barang apabila barang itu berkualitas. Semakin berkualitas sebuah barang, semakin berharga barang itu. Amin. Karena itu kamu semua harus berkualitas. Kamu semua harus berkualitas dalam hidupmu. Mengapa anak muda harus menjadi teladan? Kita lihat. Yang pertama, bahwa anak muda akan jadi pemimpin. Coba katakan pada dirimu, saya akan jadi pemimpin. Saya akan jadi pemimpin. Mengapa anak muda harus menunjukkan teladan, menunjukkan kualitas hidupnya? Karena dia akan menjadi pemimpin. Anak-anak semua, biasanya dalam kehidupan rohani itu akan berjalan sesuai dengan dalam kehidupan jasmani. Kita Indonesia ini mesti bersyukur. Karena mulai dari tahun 2024 tahun ini sampai tahun 2029, orang nomor 2 di negara kita adalah anak muda. Dan kita harus bersyukur bahwa di dalam tahun-tahun ini sampai di tahun 2045, kita bangsa Indonesia akan mengalami yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu di mana yang lahir, yang ada di zaman, di waktu-waktu itu adalah seluruhnya 65 sampai 70% itu adalah anak muda. Dan tentunya kalau anak muda mencalonkan diri menjadi bupati, pasti dia terpilih. Amin. Kalau dia dicalonkan menjadi gubernur, dia akan terpilih. Dia mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, pasti dia terpilih. Karena pada umumnya anak-anak pada waktu itu yang lahir pada waktu itu anak muda. Kenapa tahun ini Pak Gibran dan Pak Prabowo yang menang menjadi calon presiden dan wakil presiden? Salah satunya faktor anak mudanya. Karena itu kalian bersyukur. Amin. Menjadi pemimpin itu kriteria utama sebagai pelayan Tuhan atau pemimpin rohani adalah memiliki kualitas dalam keteladanan hidup. Itu yang perlu kalian tahu. Sebab apa? Karena kekuatan keteladanan hidup itu lebih kuat daripada kata-kata kita. Keteladanan hidup itu lebih powerful, lebih kuat daripada kata-kata kita. Mungkin saja
Perkataan kita belum tentu akan dilakukan oleh orang lain. Tetapi contoh hidup kita, keteladanan hidup kita, lambat laun akan ditiru oleh orang. Amin. Lambat laun akan ditiru oleh orang karena kita menunjukkan contoh teladan yang benar. Itulah haleluya. Karena saya juga orang WL. Jadi yang pertama, mengapa anak muda harus menjadi contoh dan teladan? Yang pertama adalah karena anak muda akan menjadi pemimpin. Dan yang kedua adalah kedewasaan rohani seseorang itu ditentukan oleh keteladanan hidup. Keteladanan hidup adalah buah dari kedewasaan rohani seseorang. Kedewasaan rohani seseorang itu tidak ditentukan oleh berapa banyak dia menghafal Alkitab. Kedewasaan rohani seseorang tidak ditentukan berapa banyak dia bermain musik. Amin. Kedewasaan rohani seseorang tidak ditentukan oleh lamanya dia bertobat. Tidak. Kedewasaan rohani seseorang tidak ditentukan dia menjadi WL, dia menjadi pengkhotbah seperti saya. Jadi teladan bukan karena usia sudah dewasa, tetapi teladan karena rohaninya. Orang yang rohaninya dewasa itu adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Orang yang dewasa rohaninya bukan punya kemampuan di dalam berkhotbah, bukan dalam kemampuan di dalam memimpin, tetapi kemampuan dia untuk menerapkan firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan, hei anak muda, hei Kristen muda-muda, kamu sudah menerapkan firman di dalam hidup. Kristen anak-anak adalah Kristen yang membutuhkan susu. Tapi Kristen dewasa membutuhkan makanan yang keras, yaitu dia menjadi pelaku firman Tuhan. Karena itu bagaimana agar kita menjadi teladan? Hal yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita supaya kita menjadi teladan. Tadi firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 sudah menjelaskan kepada kita supaya kita menjaga perkataan kita. Teladan di dalam perkataan. Kita harus menjaga. Karena perkataan kita ini mengandung kuasa. Perkataan kita ini penuh dengan kuasa. Perkataan kita bisa menghidupkan. Dan perkataan kita bisa mematikan. Kita bisa membaca ada satu contoh yang sangat powerful yang perlu kita belajar. Yaitu di Bilangan 20 ayat 8. 10 dan 12. Saya lompat-lompat. Nanti baru saya ceritanya.
Tetapi di sini dikatakan, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternak. Ayat yang ke-10, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang Israel durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ayat 12-nya dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Wow, hati-hati dengan perkataan. Bisa tidak masuk surga. Karena itu jangan gosip kiri, gosip kanan, gosok kiri, gosok kanan. Semakin gosok, semakin enak. Gosiplah firman Tuhan. Semakin gosok, dia selamat masuk surga. Amin. Ini ceritanya, kalau kita lihat Tuhan di ayat 8, Tuhan katakan kepada Musa dan Harun, bawalah itu orang Israel kumpul dan katakan di depan mereka kepada bukit batu itu supaya diberi air. Hei bukit batu, kasih keluar air. Bukan di depan bangsa Israel. Hei manusia durhaka. Tuhan tidak memerintahkan Musa untuk berdurhaka kepada bangsa Israel. Tuhan kata supaya kenapa? Supaya walaupun bangsa Israel keras kepala, batu tegak-teguk, karena mereka mau lempar Musa karena mereka sudah haus, Tuhan bilang bahwa mereka pikas 7 orang di depan gunung batu dan bilang, hey gunung batu kasih keluar air. Tetapi karena emosi, dia bilang manusia tegar tengkuk, durhaka terhadap orang tua, durhaka. Ya kadang-kadang, anak kau durhaka terhadap orang tua ya, kau ngomong orang tua begini, kau durhaka. Tuhan tidak perintahkan kepada dia, kau orang durhaka, no. Dan itu kalau orang durhaka, Tuhan saya tidak terima itu, saya tidak durhaka. Kalau orang tua seperti itu, tapi kau harus tunjukkan kualitasmu. Kalau kau mau dihargai dalam rumah, tunjukkan kualitasmu. Paling sederhana, rajin cuci piring, rajin sapu rumah, rajin cuci pakaianmu sendiri, supaya orang tua jangan tersalah ngomong karena sudah emosi. Dia tidak berpikir lagi bahwa nanti dia tidak masuk surga. Ketika orang lagi marah, dia lupa bahwa dia harus masuk surga. Kamu ini anak-anak Tuhan, bukan anak setan, anak Tuhan. Tunjukkan dirimu. Jangan sampai orang mau ikut Tuhan tapi dia mulut. Saya takut ikut Tuhan, saya lebih jahat dari kau. Itu yang diucapkan oleh Mahatma Gandhi. Kenapa saat ini bangsa India belum dilawat oleh Tuhan?
Padahal Thomas mati di India sana. Dengan sangat mengerikan karena nama ini. Thomas berjuang untuk menyelamatkan bangsa India. Tetapi gara-gara mulut orang Kristen yang tidak benar, mulut anak Tuhan yang tidak benar, mulut anak Tuhan yang dolak-galik, sudah sampai kalau di tengah umum ngomong, orang pasti kenal. Karena saya kaget ada orang tahu, Bapak, saya kaget, puji Tuhan, waktu itu saya tidak emosi. Kemudian saya pikir, ya saya kemana-mana orang kenal saya. Ya di rumah kadang-kadang ribut, saya itu pikiran perasaan dengan tetangga yang di samping itu. Anak baru saya injili, dia baru saya bakal lain. Ya, satu saya hamba Tuhan, pendeta menginjil di mana. Ya, jangan sampai teman-teman kita tidak mau ikut Tuhan Yesus, tidak mau bertobat sama seperti kita karena persoalan di perkataan. Kenapa Paulus tuliskan firman Tuhan ini kepada anak muda Timotius? Timotius itu mentinya namanya Rasul Paulus. Mentinya neneknya dan mamanya juga. Imannya neneknya dan iman mamanya ditransferkan kepada Yeremia Patris Panggidae. Amin. Ya. Kalau bapakmu hidup dengan iman bukan karena gaji, kau juga hidup dengan iman. Ya. Ya. Tadi pagi Bapak Yesus bilang, jangan andalkan kekayaanmu, jangan andalkan orang tuamu, jangan andalkan apa yang menjadi andalanmu. Kalau terlalu bergantung pada orang tua, Tuhan bilang pulang, Papa pulang. Kau menangis, kenapa Tuhan begini? Kenapa? Jaga mulutmu, jangan kutuk Tuhan. Karena itu yang dilakukan oleh Ayub. Ayub tidak mengutuk Tuhan. Anaknya 10 yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, Tuhan pulang. Tuhan dia ini, Ayub ini, dia tidak sembahyang saat tidur gara-gara ini anak dong dipermain dengan cipus. Ya, saya harus tekankan ini. Kan ini persoalan kalau kepada Timotius, itu berarti inilah persoalan muda yang tidak mau bergaul. Itu judul yang disampaikan, no sosialis, no penjangkauan. Bapak John kasih judul ini sama saja. Bagaimana kita mau bergaul dengan orang lain sedangkan mulut kita tidak benar. Satu ciri khas anak milenial saat ini tidak suka bergaul dalam dunia nyata. Bagaimana kita mau menjangkutnya? Lebihnya senang bergaul dan dunia tidak nyata. Akhirnya dapat jodoh dari yang tidak nyata. WA, SMS, Facebook dapat jodoh. Waktu dipasang gambarnya lain, didatang modelnya lain. Ya. Dan banyak-banyak pergaulan yang di luar nyata, banyak korban yang terjadi. Kita harus bergaul dengan nyata. Tanggung jawab kita. Tuhan mau kita pakai perkataan yang membangun, menghidupkan, perkataan yang memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Karena Tuhan berjanji, ketika kita meninggikan nama Tuhan, banyak orang yang Tuhan tarik. Kenapa hari ini kita belum banyak orang Tuhan tarik ke sini? Karena kita meninggikan diri kita. Bukan kalau saya bermain gitar baru ini gereja bisa jalan. No. Tanpa gitar pun
Tuhan Yesus bisa hadir. Jadi jangan bangga dengan potensi yang Tuhan kasih ke kamu. Jangan. Tuhan kasih potensi itu untuk kau pakai untuk memuliakan namanya. Mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam, gunakan potensimu itu. Karena gara-gara bergaul di dunia tidak nyata, akhirnya tata krama bicaramu sesuai dengan apa yang kau dapat dari tidak nyata itu. Sehingga kadang-kadang orang tua bilang anak muda sekarang kurang diajar. Cara bicara mereka, cara ngomongnya tidak pakai tahu. Dia ngomong dengan papanya, mamanya, orang tuanya, orang yang lebih terhormat. Dia berbicara itu, dia menganggap dia selevel dengan orang itu. Kalau kita tidak lakukan ini, orang akan meremehkan kita. Kenapa Pak Gibran itu kurang bicara? Kita bilang kalau orang yang kurang bicara, sekalipun dia bodoh, orang takut. Ya, di Amsal itu dikatakan. Sekalipun dia bodoh sekalipun, orang takut dengan dia. Yang paling pintar pun takut. Ini jangan sampai berisi. Tapi seandainya kau berhikmat, kau pintar, cerdas, tapi mulutnya bodoh orang kosong. Amin. Karena itu kalau orang mau hargai kalian, tunjukkan kualitasmu. Cara bicaramu menentukan langkah. Your choice, your future. Pilihanmu hari ini menentukan langkah-langkahmu selanjutnya. Dengan cara bicara orang bisa kenal siapa kau. Anak yang baik atau anak yang kurang ajar. Anak Tuhan atau anak setan. Dengan cara kita berbicara. Amin. Karena itu belajarlah berkata-kata, belajarlah berbicara sesuai dengan apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Kenapa Paulus sampaikan ini kepada Timotius? Supaya Timotius itu membungkam jemaat Tuhan yang ada di Efesus itu. Ya, tadi sudah digambarkan di ibadah tadi pagi. Efesus itu terletaknya di Turki. Dan hari ini Turki menjadi negara Islam, tas Islam di Turki. Itu karena apa? Karena selain tidak ada generalisasi lagi, tetapi juga mereka telah meninggalkan kasih mula-mula mereka. Cinta mula-mula mereka kepada Tuhan, itu yang menyebabkan mereka saat ini tidak lagi mengenal Tuhan. Iya, saya ada tulis sebuah perkataan yang bagus dan ini ada hubungannya dengan apa? Di situ dikatakan bahwa pemuritan adalah memberikan teladan hidup dengan iman. Jadi iman harus disertai dengan contoh. Amin. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, ya mungkin saya baca ayat dulu, beberapa ayat. Di dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Terus mengingatkan kepada jemaat di Efesus supaya jangan keluar kata kotor. Kata kotor itu maki dan sebagainya. Kata kotor itu kata yang tidak membangun, kata-kata yang tidak menguatkan,
Itu yang disebut kata kotor. Kita harus mengeluarkan kata-kata yang membuat orang mendapatkan karunia, mendapatkan anugerah, mendapatkan keselamatan. Efesus 4:5 ayat 4 kan demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal itu tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Amin. Dan itu bagaimana supaya kita menjadi teladan? Yaitu kita harus menjadi teladan dalam perkataan kita. Yang kedua, kita harus menjadi teladan. Yang kedua adalah menjadi teladan di dalam kasih. Ya. Di dalam Matius 18 ayat 15 dikatakan begini, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali, mendapatkannya kembali. Amsal 27 ayat 5 kata, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya. Jadi biasanya Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan sebagainya. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihi itu artinya kita tidak berbuat jahat kepada dia, kita tidak kasar dia. Tetapi ada satu kasih yang perlu saya ingatkan kepada kita semua, yang perlu saya beritahu kepada kita semua. Ada satu kasih yang mungkin kita belum tahu dan mungkin kita lupa, yaitu ada satu kasih yang namanya tegur. Kadang-kadang tegur ini identik dengan kebencian. Contohnya nona dokter, ya, kebetulan dia berbuat salah. Ya, saya bilang berbuat salah, pasti dia tidak marah saya. Balana. Saya tegur dia, tapi dia tidak terima. Gempala apa model ini? Tujuannya teguran itu untuk merubah hidup. Ada satu teguran yang sangat luar biasa. Bagi kita itu sesuatu yang sangat kasar. Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, hei iblis, hei iblis, enyahlah engkau, karena engkau menghalangi rencana Tuhan di dalam hidup. Kata enyahlah iblis kepada Petrus itu dengan satu tujuan, supaya Petrus kembali kepada rel yang benar, supaya dia menyelesaikan rencana Tuhan. Karena itu ada teguran-teguran yang diberikan kepada kita. Itu bukan sebuah kebencian, tapi itu sebuah kasih yang Tuhan mau kita sampaikan, supaya orang tersebut bisa berubah dan kembali menyelesaikan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Karena itu Tuhan berkata bahwa kalau kita melihat saudara kita berbuat dosa, tegur dia. Cara tegur itu 4 mata. Jangan di tengah umum, lu saya lihat di sana. Wah, orang ini bukan menjadi anak Tuhan, tapi dia akan menjadi anak tidak Tuhan lagi. Dia akan lebih jahat daripada yang sebenarnya kita. Baik, yang ketiga, teladan dalam hal kesetiaan. Ini sangat penting. Saya baca Daniel 11 6 ayat 5 dan 11, kemudian para pejabat tinggi dan sebagainya. Oke, saya cerita saja ya, bahwa itu menceritakan tentang Daniel ini membuktikan diri sebagai anak Tuhan yang setia dalam keadaan, dalam situasi yang sangat sukar dan sulit dan sangat tertekan.
dia tetap cinta Tuhan. Dia tetap setia mengikuti Tuhan. Dia tetap melakukan tanggung jawab di dalam kehidupannya. Ketika dia berjanji pada Tuhan bahwa satu hari dia akan berdoa 3 kali, dia tetap setia walaupun kematian yang harus dihadapi. Nah, ceritanya ketika Raja mengangkat Daniel menjadi seorang yang menjadi orang yang bos dari semua pejabat-pejabat di situ, ada yang iri hati. Kemudian mereka gosipkan Daniel kepada raja, dan mereka minta supaya raja membuat aturan dalam 1 bulan ini tidak ada boleh satu orang pun yang menyembah Allah lain selain kepada raja. Kalau ada yang menyembah kepada Allah lain, dia akan dilemparkan ke dalam gua singa dan dimakan oleh singa. Apa yang dilakukan Daniel setelah peraturan ini dibuat, disampaikan? Daniel tidak takut, Daniel tidak gentar. Dia sudah berjanji dengan Tuhan, Tuhan, saya mau Tuhan, dalam 1 hari saya berdoa 3 kali. Mungkin kita tidak ada pada zaman Daniel, kita ada di dalam zamannya kita, karena kita harus melakukan kehendak Tuhan di zamannya kita. Jangan melakukan Tuhan di zamannya Daniel, karena tidak ada gua singa di zamannya kita ini. Yang ada adalah gua singa HP, yang ada adalah gua singa internet, yang ada adalah gua singa 5 menit lagi. Ya, kita bilang, Tuhan, saya berjanji saya mau berdoa jam 3 hampir siang. Hampir jam Tuhan suka kasih bangun. Pas kita bangun, singa bola kaki, katakan enak, bola kaki Argentina, Kolombia, Spanyol, Spanyol, Jerman. Kita jalan sambil nonton dengan Tuhan bilang, nah doa, nah doa dalam nama Yesus. Setelah doa suawis apa bola kaki, Tuhan, saya bertobat Tuhan. Tuhan, dia kan Bapa yang baik kan? Kau mau? Ya Tuhan, saya bertobat. Oke, mau janji, setia. Apa? Jam 3 saya doa Tuhan. Ya, waktu berlalu 1 tahun kemudian, bola kaki lagi, Piala Dunia. Amin. Ya itu zamannya kita bertobat begitu. Janji Tuhan, jam 4 bangun Tuhan. Sebelum jam 4, pas mau jam 4 minta maaf, mau pergi kamar belakang, hampir mau jam 4. Ya, kamar belakang pula datang dia jam 4. Tuhan, kami berdoa. Ya, itu namanya setia. Daniel walaupun kematian yang menghadang diri, dia tetap berdoa. Kita radikal seperti ini. Daniel itu setiap kali pergantian raja tetap jadi pemimpin. Tadi awalnya kita, kenapa kita harus jadi teladan? Karena mau jadi pemimpin. Tuhan bilang kalau kita setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Amin. Amin. Yang terakhir, 5 menit ini saya pakai untuk poin yang keempat. Jadi teladan dalam kesucian. Kalau ada orang yang berkata bahwa hidup kudus itu sulit sekali,
Iya, benar. Dan sangat sulit. Benar sulit dan sangat sulit. Dan karena sulit itu kita membutuhkan anugerah dan pertolongan Tuhan. Amin. Untuk memampukan kita untuk bisa hidup kudus. Saya kembali menceritakan tentang Daniel. Daniel itu powerful. Saya senang kalau mau belajar untuk menjadi pemimpin yang dipakai luar biasa, menjadi pemimpin yang selalu dipromosi. Walaupun tidak jadi tim sukses presiden, tim sukses gubernur, tim sukses bupati, jadi sekda kau, jadi pokoknya jadi menteri, jadi belajar dari Daniel. Daniel itu dia mulai dengan berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja. Makanan raja itu enak ya, tapi sudah dipersembahkan kepada setan. Enak. Dan Daniel tahu ini menyakiti hati Tuhan. Be holy because I am. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena itu kamu sebagai anak muda, jaga kekudusan hidup. Karena Tuhan mau pakai kamu. Inilah waktunya. Di mana anak muda, kau harus sadar ini waktu. Ini saat di mana kalian sebagai anak-anak muda. Daniel, kamu adalah Daniel akhir zaman. Yang akan memimpin membawa bangsa ini untuk menjadi negara yang maju. Kamu harus tangkap ini anak. Harus tangkap ini. Orang tidak membayangkan Pak Jokowi jadi presiden. Anak seorang penjual meja, kursi, bangku, lemari. Tapi hari ini dia jadi presiden. Jangan berpikirlah kepada Tuhan. Tadi itu klip yang diberikan Bapak John bilang, orang tua jangan bilang, anak belajar sungguh-sungguh supaya kau jadi orang kaya. Belajar sungguh-sungguh supaya kau menjadi manusia. Sekarang kau bukan manusia. Tetapi berubah. Orang tua dan anak. Petrus, kau doa tanya Tuhan. Apa yang Tuhan mau kau lakukan. Tuhan mau pakai saya di bidang itu. Itu yang kita harus lakukan.